Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Aci Amania, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Dengan Ibu Fasilitator Maria Magdalena Siti Lestiari beserta pengajar praktik Ibu Rian Dewi Sri Nugraini. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif modul 1.4. Latar belakang. Siswa cenderung melakukan suatu tindakan dengan terpaksa dan tidak menyukai peraturan, sehingga perlu dirancang sebuah tindakan untuk membuat siswa menyadari akan pentingnya kesepakatan bersama. Tujuan aksi nyata berikut ini: menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri dan keyakinan atas nilai yang disepakatinya. Tolok ukur dari aksi nyata tersebut: terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan bersama antara wali kelas dengan siswa. Siswa dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut lini masa tindakan. Pertama, membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Berikut video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin, ini terkait dengan tugas saya selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap mengenai implementasi modul 1. Di penghujung modul 1, Bapak ditugaskan kepada seluruh CGP untuk mengimplementasikan kepada teman-teman rekan sejawat. Mohon izin dan mohon dukungan dari Pak. Terima kasih Bu Aci kaitannya dengan apa yang sebagai tugas CGP. Kami mengizinkan, silakan semua kegiatan dijalani, mudah-mudahan berjalan lancar. Semua kegiatan dijalankan dan mungkin kalau membutuhkan segala sesuatunya bisa direncanakan dan kami izinkan untuk misalnya alat, kemudian teman dan sebagainya, silakan untuk dipakai dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Sukses untuk Pak semuanya. Itu Bu. Teman-teman sangat bangga atas doanya, atas supportnya selama ini. Mudah-mudahan saya dapat mengikuti terus kegiatan guru penggerak dan akhirnya lulus di akhir modul yang ketiga kelak. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berbahagia ini, hari Sabtu. Bapak
Bapak dan Ibu kerso marawuhi mohon maaf undangan dari kami dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umat beliau yang nantinya akan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif di sekolah dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Paketingan 01. Kepada Bapak Muhammad Maful kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di sekolah dan Ibu Aci selaku guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Cilacap yang saya hormati. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan daya dan inayahnya serta kesempatan serta kesehatan. Mudah-mudahan kita dalam mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat dan tidak ada suatu apa. Terima kasih kepada Ibu Aci dan para peserta diseminasi. Acara diseminasi budaya positif di sekolah yang diangkat oleh Ibu Aci yang sudah jalan di SD Negeri 1 Paketingan. Mudah-mudahan apa yang nanti diangkat dalam acara diseminasi ini kami harapkan dan kami harapkan juga bisa berjalan dan bisa lebih mantap lagi kegiatan positif yang sudah jalan di SD ini, bisa lebih mantap lagi di kehidupan sehari-hari baik di sekolahan maupun di masyarakat, sehingga akan terjadi atau tercipta karakter-karakter yang diharapkan oleh pemerintah dan oleh masyarakat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan diangkatnya akan disampaikannya diseminasi budaya positif di sekolah, mudah-mudahan terutama SD Paketingan 1 akan lebih maju, akan lebih menjadi anak-anak yang berkarakter dan menjadi anak-anak soleh-soleha. Kita tidak berbicara panjang lebar. Selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Bisa diambil manfaatnya setelah acara ini selesai dan bisa mencapai di kelas masing-masing, kelas 1 sampai kelas 6 di SD Negeri Paketingan 1. Ini itu, selamat kepada Bu Aci dan terima kasih kepada teman-teman peserta diseminasi ini. Hanya ini yang saya sampaikan. Selamat untuk tugas ini dijalankan dan terima kasih kepada semuanya. Hanya itu, bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SD Negeri Paketingan 01 atas sambutannya. Kami selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 memohon izin untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah dengan harapan mudah-mudahan
dapat terrealisasi bersama. Selain di kelas saya, juga di kelas teman-teman Bapak Ibu yang lain. Untuk acara selanjutnya, langsung kepada pemaparan materi Bapak, mohon izin. Mohon izin ya Bapak Bunda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aci Amania, unit kerja SD Negeri Pakatingan 01 Sampang. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Di sini merupakan tugas modul 1.4 terkait dengan budaya positif di sekolah. Tetapi sebelum memasuki modul 1.4, akan kami beritahu sedikit tentang beberapa modul yang telah kami lalui selama ini. Kurang lebih dalam waktu 2 bulan, dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Dan yang keempat ini terkait dengan budaya positif. Sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru bertugas hanya sebagai pembimbing. Kita sebagai pembimbing mengarahkan, seperti halnya seorang petani. Seorang petani menanam padi di sawah. Petani itu tidak mungkin merubah padi yang tadinya padi berubah menjadi tanaman lain, jagung misalnya. Padi ya tetap menjadi padi. Tetapi apa bedanya di sini? Nah, yang perlu dilakukan oleh petani itu adalah merawat, menjaga, kemudian memberi asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh padi tersebut. Kita kaitkan dengan tugas kita sebagai guru. Ibaratkan kita petaninya, siswanya adalah padinya. Guru perlu memberikan motivasi atau semangat kepada peserta didik di setiap kegiatan. Itu adalah nutrisi yang diperlukan oleh siswa kita. Kemudian selalu mensupport, kemudian mengarahkan ke hal-hal yang baik. Nah, itu kita tugas sebagai guru selaku petani. Jadi kita tidak bisa merubah anak didik kita di luar kodratnya, tetapi kita hanya dapat mengarahkan, membimbing menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu mohon izin langsung memasuki modul 1.4, diseminasi budaya positif. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu para bunda yang sangat luar biasa. Fasilitator Ibu Maria Magdalena Siti Listiari. Kemudian dengan pengajar praktiknya Ibu Rian Dewi Sri Nugraini. Terima kasih sekali kami ucapkan tidak terhingga kepada keluarga besar kami SD Negeri Pakatingan 01, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mahfud, terima kasih, kepada seluruh Dewan Guru, Bunda, teman-teman semua yang telah mendukung kegiatan-kegiatan CGP dari awal sampai sekarang.
modul 1.4. Terima kasih, kalian adalah keluarga terbaik di sekolah yang insya Allah akan senantiasa bersama, mengiring, melangkah, membimbing peserta didik anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik. Mohon izin, di materi modul 1.4 nanti ada 6 sub bahasan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang posisi kontrol. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi Bapak dan Ibu ada 6 bahasan di modul 1.4. Langsung pada materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sepertinya di semua sekolah, di semua kelas, insya Allah sudah menanamkan hal tersebut, disiplin positif. Hanya saja kita yang belum tahu ini arahnya kemana, kemudian namanya apa. Ya? Kita akan belajar bersama di sini. Ada gambar tangan Bapak Ibu, tangan yang menggenggam atau mengepal. Oke, mohon izin. Yang duduk berdua silakan mempraktikkan atau saling berpasangan boleh, nanti mendekat. Yang satu tangannya menggenggam kencang, ibaratkan ada berlian emas yang sedang dipertahankan, tidak boleh ada yang mengambil. Kemudian yang satu lagi berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengambil berlian tersebut. Ya, bisa dipahami? Nah, kira-kira apakah tangan yang menggenggam itu akan membuka atau tetap menutup? Tetap menutup, gitu? Ya, karena kita tahu di dalamnya ada berlian yang sangat mahal, yang sangat luar biasa. Nah, jadi apa di sini? Terkait dengan posisi kontrol. Satu orang mempertahankan, satu orang membujuk, merayu, kemudian bisa jadi dengan menggoda atau dimarahi harus dibuka, tapi ternyata tidak bisa dibuka. Itu artinya apa? Nah, di sini. Siapa yang memegang kendali atau kontrol tersebut? Jawabannya tentu saja diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalang tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepalang tangan? Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Ya? Kita tetap mempertahankan. Bisa kita yang mengontrol. Atau kita mau melepas, silakan diambil. Nah, berarti kan kita juga yang mengontrol. Ya? Nanti kita akan belajar terkait dengan teori kontrol. Kemudian sebelum memasuki teori kontrol, kita harus meluruskan terlebih dahulu tentang beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Di sini biasanya kita sebagai guru itu sering mengontrol murid dengan alasan murid dapat dengan baik dapat dipantau. Tetapi hal itu ternyata sebagai ilusi saja. Nyatanya seorang guru tidak dapat mengontrol murid, tidak dapat menjangkau sejauh mana perbuatan yang murid lakukan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nyatanya apa? Jika kita terus menjejali anak dengan hal-hal yang positif, mohon maaf, kamu harus bisa, nanti guru bantu seperti ini.
Nyatanya apa? Nah, nyatanya murid akan menjadi tergantung dengan guru tersebut, sehingga murid tidak dapat meningkatkan kreativitasnya sendiri. Itu hanya ilusi saja, ya. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seseorang. Nyatanya juga tidak. Ternyata kritik dan rasa bersalah itu merupakan identitas gagal. Dalam artian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Sehingga kita harus hati-hati sekali untuk memberikan kritik kepada seseorang, apalagi kepada anak didik kita. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita guru sudah dewasa, kita berhak memaksa anak didik kita yang masih kecil. Ternyata juga tidak. Perilaku memaksa tidak akan efektif, malah akan menimbulkan permusuhan. Kemudian selanjutnya, menurut Stephen menerangkan bahwa perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di materi stimulus respon, terkadang kita berpikir bahwa kebutuhan setiap orang itu sama. Kebutuhan saya sama dengan kebutuhan dia. Ternyata di teori kontrol, nyatanya kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Kebutuhan saya jelas berbeda dengan kebutuhan Anda, ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat dari hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, gambaran masing-masing dalam pemikiran masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha merayu untuk sejalan dengan pikiran kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita hanya dapat berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia mereka. Jadi kita tidak boleh memaksa, apalagi persuasi untuk ikut alur pikiran kita, ya. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kan seperti itu, ya, anak didik, kamu bersalah. Nah, kita di teori kontrol tidak boleh melihat itu sebagai kesalahan, tetapi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kita gali lagi kenapa dia bisa berbuat hal demikian, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya apa dalam teori kontrol? Hanya Anda atau diri kita sendiri yang dapat mengontrol. Selanjutnya berkebalikan, saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya juga tidak. Saya juga tidak dapat mengontrol, tidak dapat menjangkau orang lain, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrolnya, kita tidak boleh memaksa, tapi kita harus berkolaborasi, saling bekerja sama, tetapi dengan menciptakan konsensus yang dipilih atau disepakati bersama. Kemudian, nah ini yang paling penting. Sering kita berpikir dalam stimulus respon, pola berpikir menang kalah. Tetapi dalam teori kontrol, kita harus berpikir dirubah jadi menang-menang. Saya menang, dia menang, Anda menang. Jadi semua menang. Itu tentang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Untuk selanjutnya, tentang arti kata disiplin. Seringkali disiplin diartikan sebagai suatu kepatuhan atau cenderung
ada dari hati. Dan di sini ada kalimat dari Ki Hajar Dewantara juga, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Seperti halnya kita saat ini sedang mengerjakan PMM, platform Merdeka Mengajar, di mana pendidikan juga kurikulum merdeka, semua anak belajar dengan merdeka. Diharapkan kita dapat menggali kemampuan kita, mengeksplor kemampuan kita sendiri dengan tentunya tetap bertanggung jawab. Nah, kalau disiplin ini berarti termasuk motivasi internal atau eksternal. Ya, hal yang muncul dari hati kita termasuk motivasi internal atau eksternal. Internal, betul. Tetapi jika hati kita belum menggerakkan motivasi tersebut, nah ini, maka wajiblah ada pihak yang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Itu berarti kita butuh motivasi eksternal. Nah, selanjutnya pepatah yang menurut saya baru mendengar setelah belajar di CGP ini, tetapi sangat dalam maknanya. Mohon izin Ibu, takut salah membaca. Merdeka iku jarwanya Nora mung lepasing pamreh, ning uga kuat kuasa aman diri priyangga. Jadi artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kita harus bisa mengambil keputusan tentang suatu hal, misalkan berusaha, kemudian memerintah diri kita untuk apa tindakan selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa ya? Secara garis besar, nilai-nilai kebajikan adalah nilai positif yang sebetulnya sudah tertanam atau dijalankan di masing-masing sekolah atau di masing-masing kelas yang mempunyai tujuan sangat mulia. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian menurut Dian Gosen, nilai kebajikan akan tercapai maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Berarti motivasi intrinsik sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini perlu kita belajar kembali bahwa nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan di PMM juga itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Pak. Nah, ini tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, binekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Maaf, yang keempat bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Nih, ada sedikit gambaran tentang pelajar Pancasila yang telah kami jalankan atau kami terapkan kepada peserta didik kami. Kebetulan saya mengaku kelas 1, sehingga kebanyakan belajarnya itu sambil bermain. Selalu kami terapkan dengan cara bermain. Mohon izin kami tampilkan.
Mungkin itu yang dapat kami terapkan kepada siswa kelas 1, Bapak Bunda, terkait dengan profil pelajar Pancasila. Semakin dengan lagu ini diharapkan mereka hafal dulu, hafal kata-katanya, kemudian hafal gerakannya. Setelah itu baru tentang makna, apa sih maknanya. Dan kami harapkan juga profil sebelum dan sesudah memasuki ruangan, mencium tangan, kemudian ada juga dengan tos. Tos itu menurut saya mengandung arti yang sangat dalam, Bapak Bun. Jadi bukan hanya tos saja, tetapi kami sebagai guru kelas 1, saya sebagai guru kelas 1, tos itu mempunyai arti sendiri. Kita perlu pendekatan kepada anak didik. Salah satunya dengan hal kecil tersebut, tos. Anak akan semakin merasa diperhatikan dan akhirnya semakin dekat, dan akhirnya alhamdulillah juga dalam kegiatan materi mereka dapat bertambah dalam artian manut, kemudian bisa bekerja sama. Yang tadinya berisik sendiri kita perhatikan, kita beri hal-hal kecil tersebut. Sedikit demi sedikit akan merubah perilaku yang kurang baik menjadi baik. Kemudian, ya ini namanya Aska. Ya, dia itu seorang anak yang sangat kreatif, Bapak Ibu. Jadi di rumah dia sering membuat mainan sederhana dari alat seadanya, kemudian dibawa ke sekolah, sering dibawa ke sekolah. Dan kami dampingi saat bermain. Saya tanya, itu apa Aska? Ini mobil roda 1, Ibu. Jadi imajinasi, kita tumbuhkan imajinasi anak. Oh iya, bagus sekali. Kita harus mendampingi mereka dalam bermain. Dan hal tersebut sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri. Beda ceritanya kalau itu apa? Kok dibawa ke sekolah jelek? Nah, pasti beda ceritanya juga. Ya, anak akan rendah diri dan mungkin kreativitasnya akan mati malah, tidak dapat mengembangkan lagi. Kemudian tentang disiplin. Nah, ini juga sering dilakukan di SD Negeri Pakatengan 01. Sebelum memasuki ruangan kelas diharapkan berbaris rapi di luar kelas. Kemudian bisa ditambahi dengan cikalan-cikalan juga oleh Pak Amri juga ya, sudah sering ditambahi cikalan. Kemudian baru pemeriksaan kesehatan kuku juga bisa, terus baru masuk ke ruangan. Dilanjutkan dengan doa harian Asmaul Husna, juga sering dilakukan di SD kami. Nah, kemudian nilai-nilai yang lain ada menanamkan sikap sabar. Sabar di sini anak harus berbaris rapi antri. Alhamdulillah kelas 1 kalau sudah selesai pekerjaannya, mereka sudah langsung menata diri, tidak regudugan, bahasa kita regudugan, tetapi mereka sudah dapat menata di mana dia harus berdiri. Kemudian apa yang dia lakukan ketika berdiri, apa masih dorong-dorongan, apa duduk, apa berdiri dengan tegak, mereka sudah dapat menerapkannya. Kemudian menanamkan sikap syukur. Saya seringkali memang kalau jam istirahat Bapak mohon izin jarang ke ruang guru. Jadi di dalam kelas menemani anak didik untuk makan bersama. Jadi di sini akan terlihat ada misalkan anak yang membawa lauk beraneka macam, ada juga anak yang membawa satu macam. Nah, kita bisa saling berbagi makanan atau bertukar makanan di situ. Menanamkan sikap syukur. Alhamdulillah materi pertama sudah. Kemudian materi yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Dian Kosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini termasuk motivasi eksternal. Misalkan pertanyaan yang biasa kita ajukan kalau dalam motivasi ini tentang menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya? Dapat dicontohkan, misalkan ada anak berangkat gasik, mandi gasik, berangkat gasik, datang ke sekolah. Kenapa kira-kira dia berangkat gasik? Mungkin supaya tidak dihukum oleh ibu guru. Jadi dia bangun gasik, berangkat gasik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, lagi-lagi di poin 2 ini juga motivasi eksternal Bapak Ibu. Oke, pertanyaan yang sering kita ajukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut ya? Contohnya saja, saya misalkan, saya berangkat gasik lah, berangkat ke sekolah gasik lah, karena kepingin dipuji oleh bapak. Misalkan seperti itu, ya. Itu adalah motivasi eksternal karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, kayaknya motivasi ini motivasi yang sangat sesuai, ya. Jadi contohnya saja, kita berangkat gasik, tidak perlulah mengharap pujian, kemudian hadiah mungkin, kemudian itu juga yang kita tanamkan kepada anak didik kita untuk misalnya belajar dengan giat, jangan mengharap ranking, ya, tapi belajar dulu, insya Allah hasil kan akan mengikuti. Tapi tidak boleh supaya saya ranking 1. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalian yang anak didik misalkan untuk belajar semaksimal mungkin tanpa memikirkan ranking. Saya harus ranking 1. Betul ya? Kemudian terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Di sini hukuman itu merupakan proses disiplin yang gagal. Sedangkan proses disiplin yang bagus atau positif itu meliputi 2 ini, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat gagal karena jelas akan berdampak negatif kepada peserta didik kita. Ya, ini ciri-ciri hukuman. Biasanya itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian diberikan dari gurunya saja. Anak tidak diajak untuk musyawarah atau diskusi dulu, tapi langsung kamu dihukum. Nah, itu dari gurunya. Kemudian yang kedua tentang konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya sudah disepakati terlebih dahulu oleh siswa atau murid dengan guru. Berarti di sini antara siswa dan guru merangkai bersama aturan-aturan yang nantinya akan disepakati bersama dan diterapkan di kelas mereka masing-masing. Ini disiplin positif yang pertama, konsekuensi. Nah, disiplin positif yang kedua, restitusi. Mungkin bisa dikatakan 1 tingkat lebih baik, ngomong Ibu, 1 tingkat lebih tinggi daripada yang tadi konsekuensi. Restitusi ini apa? Restitusi adalah proses
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita jangan langsung kamu salah, kamu dihukum, tidak boleh. Tapi kita cari tahu dulu kenapa dia bisa melakukan kesalahan, kemudian kita ajak anak untuk menyelesaikan bersama, menyelesaikan masalahnya bersama, dan akhirnya mengambil jalan keluar terbaik. Ini mungkin yang disebut dengan restitusi. Nah, ini beberapa contoh hukuman dan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian ada juga push up. Nah, biasanya bersikap fisik, ya. Nah, itu juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah kamu coret-coret, itu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi sebelumnya sudah disepakati terlebih dahulu. Untuk selanjutnya terkait penghargaan, Bapak Ibu, mungkin kita beranggapan atau berpikir bahwa penghargaan itu akan berdampak positif, ya. Akan berdampak positif kepada orang yang diberikan penghargaan. Itu ada benarnya. Tetapi penghargaan juga berdampak negatif, Bapak Ibu. Di sini menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Nah, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah wujud penghargaan sesungguhnya. Mungkin kita sering juga nih Bun, misalkan tes kenaikan kelas atau apa, kita memberi hadiah kepada peserta didik yang juara 1, juara 2, juara 3. Itu salah satu juga berdampak positif, tapi ternyata menurut Alfikon juga berdampak negatif. Dampaknya apa? Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan. Aku belajar dengan rajin lah supaya mendapat hadiah lagi dari bu guru. Nah, itu kan jadi anak semakin tergantung. Jadi bukan motivasi intrinsik lagi, tapi karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Kemudian penghargaan itu sebetulnya menghukum, ya. Di sini dicontohkan tentang perankingan. Bagi anak atau siswa yang ranking 1, wah itu sangat senang, luar biasa senang sekali. Tetapi bagi dia yang 1 tingkat di bawahnya, misalkan ranking 2, nah itu pasti sangat kecewa. Kenapa saya tidak bisa ranking 1? Kenapa saya ranking 2? Nah, jadi siswa tersebut yang ranking 2 akan merasa dihukum oleh dirinya sendiri. Kenapa saya tidak belajar lebih rajin lagi? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Jika seseorang yang kreatif kemudian diberikan penghargaan yang besar, yang banyak, dan jika penghargaan itu berhenti, selesai, nah, maka bagaimana kabar orang tersebut? Apakah masih meneruskan kreativitasnya atau juga berhenti di tengah jalan? Dan yang kebanyakan kreativitasnya akan terbatas. Jika tidak ada penghargaan, maka dia tidak memaksimalkan kreativitasnya. Nah, ini yang terakhir dari sesi penghargaan, yaitu penghargaan sebetulnya merusak hukuman. Di sini antara anak siswa yang satu dengan yang lain akan merasa iri jika
sehingga yang satu diberi penghargaan atau hadiah, sedangkan yang satunya lagi tidak mendapat hadiah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Karena di sini keyakinan, yakin berarti berasal dari hati. Kalau peraturan bisa saja karena dibuat oleh satu pihak. Nah, jadi seperti yang tadi di teori kontrol, kita harus berpikir menang-menang. Antara siswa dan guru harus menang-menang. Tidak boleh gurunya saja yang menang, siswanya kalah, harus seluruh gurunya. Tidak boleh gitu. Di sini dibuat keyakinan kelas bersama-sama antara guru dengan siswanya. Ya, keyakinan kelas patut atau harus dilaksanakan secara berulang atau selalu diingatkan berulang. Karena saya juga kelas 1, tentunya saya menjadi cerewet Bu, setiap hari harus mengingatkan karena mereka posisi memaknai makna juga masih belum bagus, belum seperti anak dewasa nih. Jadi kita perlu setiap hari mendampingi atau mengingatkan hal tersebut. Ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas, nanti bisa dicoba oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Dari kelas 2 nanti sampai kelas 6 bisa diterapkan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Kemudian keyakinan kelasnya dibentuk dengan kata-kata positif. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tidak boleh menggunakan kata negatif. Kemudian selanjutnya mudah diingat. Keyakinan kelas harus mudah diingat oleh peserta didik kita. Kemudian bisa diterapkan di lingkungan. Kemudian yang utama ada kontribusi dari siswa untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan Bapak Ibu guru. Ini mungkin besok-besok bisa diterapkan di masing-masing kelas ya. Dan ini contoh pembentukan keyakinan kelas yang kami laksanakan bersama siswa-siswi kelas 1. Kami beri kertas kecil untuk menulis ya apa yang mereka bisa tulis dulu Bun. Membaca sambil tertawa sendiri melihat anak-anak bisa menulis seperti itu, hal yang sedang luar biasa. Nah, itu apa di piring? Itu cat apa ya? Cat untuk melukis yang biasa itu atas usul anak juga. Bu, saya belum bisa tanda tangan. Jadi kami sepakat untuk mengganti tanda tangan itu dengan cap jempol Bapak Ibu sebagai tanda persetujuan mereka terhadap keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Nah, ini mereka sedang memasang yang mereka tulis, kemudian mereka cap jempol sebagai tanda setuju. Ini setelah melaksanakan keyakinan, setelah membuat keyakinan, mereka terlihat puas. Jadi apa yang ada di isi hati mereka tertuang atau tersampaikan melalui tulisan mereka tadi. Ya. Untuk materi yang keempat, masih semangat nggih? Matur nuwun. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar, yaitu 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, tentang kebutuhan penguasaan. Ini dibahas satu persatu.
Dari kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup, berarti berhubungan dengan bersifat fisiologis, ya. Contohnya saja, di sini ada siswa Doni. Doni itu berangkat sekolah terlihat lesu sekali. Kita sebagai guru pasti bertanya, kenapa Don, kok lesu? Seperti itu, ya? Oh, ternyata dia itu belum sarapan dari rumah. Itu berarti Doni tidak terpenuhi kebutuhan dasar yang pertama, itu kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini contoh lagi, Doni membuat ulah atau kegaduhan di kelas dengan mengambil bekal makan temannya. Kenapa dia bisa seperti itu? Kita harus selalu mencari alasannya. Kenapa Doni melakukan seperti itu? Oh, ternyata dia kurang mendapat perhatian di rumahnya. Kemudian di sekolahnya juga sering dibully atau tidak diajak bermain oleh teman-temannya. Ya, itu juga bisa menimbulkan kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan di sini contohnya. Doni tadi mengambil bekal makan milik temannya. Kenapa ya? Oh, ternyata Doni itu dibawakan bekal makan dari ibunya, tetapi lauknya itu saja, sehingga Doni merasa bosan, sehingga dia kepingin lah nyicipi makanannya temannya, tetapi caranya saja yang belum bisa istilahnya lembung dengan baik, sehingga dia mengambil makanan milik temannya karena ingin mencicipi sebetulnya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan. Nah, kesenangan, contohnya tadi Doni kan mengambil bekal makan teman. Kenapa ya? Bisa juga karena Doni hanya iseng-iseng saja. Dia hanya kepingin melihat wajah temannya yang mungkin dia kira itu lucu ya. Jadi misalkan dia mengambil bekal makan teman, sehingga teman kan menangis. Nah, mungkin karena Doni kepingin temannya itu menangis dan menikmati ekspresi temannya yang menangis. Itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Tapi itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Yang kelima, kebutuhan tentang penguasaan. Nah ini, Doni mengambil bekal milik temannya karena Doni ingin dianggap hebat. Jadi temannya takut, jadi kepingin lebih dihargai, kepingin diakui di dalam kelasnya. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ini juga ada contoh lainnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru tahu. Nah, kalau anak seperti itu biasanya mereka sedang apa? Membutuhkan kebutuhan kesenangan. Ibu kejar aku karena bu guru sayang aku. Itu berarti dia membutuhkan rasa cinta kasih sayang. Langsung ya ke posisi kontrol. Materi kita yang kelima. Sebagai guru ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira mana yang paling baik ya? Ya, manajer, betul. Di sini penghukum. Jika seorang guru menempatkan posisinya sebagai seorang penghukum,
biasanya ditandai dengan bahasa tubuhnya ya, nada suaranya meninggi, kemudian mohon maaf meripatnya sambil menjelalat, kemudian juga jari-jarinya juga terkadang sambil menunjuk-nunjuk. Itu sudah sebagai penghukum. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin anak bukannya nurut, tetapi anak akan semakin marah dan dendam kepada guru tersebut. Ya, itu tipe sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Terkadang kita dekat dengan murid, kemudian kata-kata kita juga halus, tetapi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita lupa. Kita harus menempatkan posisi dalam diri kita di posisi yang mana. Misalkan kita menempatkan di pembuat rasa bersalah, seperti ini misalkan Alisa mengikuti lomba, biasanya dia juara 1, tetapi pada tahun ini dia tidak mendapat juara apapun. Nah, guru tersebut berkata kepada Alisa, Alisa, ibu kecewa kepada kamu. Kenapa kamu tidak belajar giat? Kenapa kamu tidak mendapat piala? Kata-kata kecewa itulah yang akan semakin membuat anak merasa bukannya tambah meningkatkan kreativitas atau punya kemajuan, tetapi malah menurunkan atau rendah, ya? Jadi rendah lah rasa ininya. Kemudian yang ketiga, guru menempatkan posisi sebagai teman. Ini juga ada bagusnya, ada kurang bagusnya. Kalau teman seperti tadi saya mencontohkan TOS untuk anak kelas 1, itu dengan harapan supaya mereka dapat lebih dekat dengan saya, sehingga saya dapat menyampaikan materi dengan lebih baik, anak menjadi lebih nurut. Tetapi ternyata kalau kita terlalu menganggap anak didik kita sebagai teman, itu juga kurang bagus. Di sini anak-anak akan tergantung kepada guru tersebut, kepada gurunya. Misalkan gurunya yang tadi yang guru apa itu pindah atau mutasi, datang guru baru. Nah, otomatis cara mengajarnya berbeda kan? Ya, anak menjadi tidak menurut kepada guru yang baru tersebut karena menurutnya kepada guru yang tadi yang pertama. Ya. Kemudian teori penempatan posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Nah, ini juga termasuk satu tingkat di atas teman, bagus. Yaitu kita sebagai guru harus memantau peserta didik kita. Caranya adalah dengan membuat kesepakatan kelas tadi yang kita buat harus dengan anak disepakati bersama, dilaksanakan bersama. Hasilnya apa? Anak didik kita akan memahami konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalankan ketika mereka melanggar peraturan. Jadi mereka sudah bisa, oh ini yang harus saya lakukan, ini loh, ini yang tidak boleh saya lakukan. Itu mereka sudah paham hal tersebut. Nah, untuk yang kelima, ya tadi kita sepakat menyebutkan bahwa posisi kontrol yang terbaik adalah yang nomor 5, yaitu sebagai manajer. Ya. Oh, guru bisa jadi manajer. Guru harus menjadi manajer. Di posisi ini, guru memiliki keterampilan di dua posisi, yang tadi penggabungan teman dan pemantau. Jadi nilai-nilai positif sebagai teman dan nilai-nilai positif sebagai pemantau dijadikan satu menjadi manajer. Hasilnya apa? Murid dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih merdeka, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi kita sepakat ya bahwa posisi kontrol seorang guru yang paling bagus adalah sebagai manajer. Nah, ya.
ketiga, restitusi. Ya. Tadi kita menjelaskan bahwa posisi kontrol terbaik jelas sebagai manajer. Nah, bagaimana langkah kita untuk memanage atau mengatur atau membimbing peserta didik menuju nilai-nilai kebajikan yang diharapkan? Nah, ini di modul 1.4 kami belajar tentang segitiga restitusi. Restitusi tadi sendiri kan artinya perubahan untuk menjadi lebih baik, yang tadinya salah kemudian dapat malah menambah nilai karakternya dengan mencari solusi terbaik. Nah, ini misalkan ada kasus ya. Misalkan ada kasus seorang anak yang datang terlambat lagi. Dia setiap hari, hampir setiap hari datang terlambat. Otomatis bu guru atau pak guru kan jadi berpikir, kenapa Doni datang terlambat setiap hari? Apakah dengan ketika dia datang kita langsung menghukum? Apa kita langsung, Doni kamu terlambat 15 menit, kamu keliling lapangan saja? Seperti itu? Betul. Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah observasi atau bertanya alasan Doni datang terlambat. Nah, begitu kita tahu alasannya, misalkan Bu, saya di rumah membantu ibu mengurus adik-adik terlebih dahulu, misalkan. Jadi kita tahu, oh ternyata Doni ini sebetulnya anak yang suka membantu orang tua, suka menolong, kemudian dapat diajak bekerja sama. Nah, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan hal itu terjadi terus-menerus. Apa kita biarkan, oh Doni biarkan sajalah setiap hari datang terlambat melasi. Nah, itu bukan parah. Tetapi kita perlu mencari jalan keluar bersama-sama dengan Doni. Ayo Don, bagaimana kira-kira ya langkah selanjutnya supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Ajak mereka berdiskusi, ajak mereka musyawarah. Otomatis Doni akan berpikir panjang. Oh iya Bu, mungkin saya harus bangun lebih dasik, mungkin saya harus bangun lebih pagi, menyiapkan kebutuhan adik-adik saya, membantu ibu saya lebih pagi sehingga dapat berangkat ke sekolah lebih pagi. Nah di sini kita akan lebih jelasnya. Yang pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Bisa dengan pertanyaan kita seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Nah, itu yang pertama kali kita harus menenangkan anak tersebut. Menstabilkan identitas anak tersebut. Bisa juga kamu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan ini. Nah, bisa juga seperti itu. Bu guru dulu juga pernah datang terlambat Don, tidak apa-apa. Nah seperti itu, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi merangkul anak terlebih dahulu supaya anak tidak ketakutan terlebih dahulu. Wah apa dihukum Bu guru? Boten. Tapi kita rangkul dulu dengan yang pertama ini, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan anak tersebut. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, contohnya tadi kita bertanya dulu alasannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif lagi untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu? Nah, jadi kita mengajak anak untuk berpikir jauh ke depan,
untuk mencari solusi terbaik. Langkah yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinannya. Kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama. Misalkan datang tepat waktu, itu kan keyakinan kelas ya. Misalkan kita buat itu. Nah, kita ingatkan lagi keyakinan kelas seperti apa yang pernah kita sepakati bersama, Don. Otomatis anak atau Doni akan berpikir, oh iya Bu, kita tidak boleh datang terlambat. Seperti itu. Kemudian ini yang penting, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kelaknya? Ini berpikir lebih jauh lagi. Jadi Doni akan menyadari dengan keyakinannya, dengan hatinya, tanpa harus dipaksa. Jika hal itu dilakukan oleh kita, oleh Bapak Ibu guru dengan segitiga restitusi yang benar, saya juga masih belajar. Insya Allah sedikit-sedikit anak didik yang tadinya mohon maaf kurang bersahabat dengan kita, jadi lebih bersahabat, lebih dapat diatur, lebih dapat dikendalikan, dan itu diharapkan nantinya di kelas juga akan bertambah kualitas pendidikannya. Ya. Ini paparan materi modul 1.4 yang meliputi 6 sub materi. Oke. Bapak Ibu, demikian paparan materi tentang budaya positif di sekolah modul 1.4 CGP ya. Kemudian untuk sesi selanjutnya kami buka dengan pertanyaan dari Bapak Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah pada sharing atau sosialisasi pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saya mendapatkan materi yang sangat bermanfaat, menambah pengetahuan saya tentang bagaimana menciptakan budaya positif, serta tadi juga dicontohkan beberapa penerapan baik dari nilai-nilai kebajikan sampai dengan segitiga restitusi. Itu sangat menambah wawasan bagi saya dan menambah pengalaman untuk saya, dan insya Allah akan saya terapkan di sekolah saya nantinya. Kemudian saya sangat tertarik dengan tadi keyakinan kelas Ibu. Keyakinan kelas itu kan dibuat oleh siswa dan guru kelas. Sementara saya yang guru mata pelajaran, itu apakah, ini menjadi pertanyaan saya, apakah diperlukan membuat juga kesepakatan dengan siswa? Berarti kalau saya nanti membuat kesepakatan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, ataukah cukup saya mengikuti kesepakatan di kelas tersebut? Atau barangkali karena itu adalah kesepakatan siswa dan guru kelas saja, seringkali guru mapel itu tidak tahu, misalnya di kelas 4 misalnya tidak boleh minum ketika sedang belajar misalnya, gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi wong anak bu guru boleh minum, masa saya larang misalnya begitu. Tetapi karena saya tidak tahu bahwa sudah ada kesepakatan kelas, maka saya mengizinkan. Berarti itu kan melanggar kesepakatan yang dibuat. Jadi monggo mohon ini penjelasannya lebih lanjut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri atas pertanyaannya. Di sini bagus sekali ya. Tadi kita membahas kesepakatan kelas.
Sehingga yang diperlukan dalam pembuatan kesepakatan kelas, kita hanya berpikir guru kelas dan siswa kelas tersebut. Padahal di sisi yang lain kita ada guru mapel, ya, ada guru PAI, ada guru PJOK. Bagaimana dengan guru-guru tersebut? Pertanyaan yang sangat bagus, Ibu. Di sini mungkin dapat kami jawab bahwa untuk membentuk karakter peserta didik itu dibutuhkan kolaborasi. Tidak hanya satu guru saja yang dapat membentuk. Oh, itu tugasnya Ibu A saja, itu tugasnya Bapak B saja. Tidak boleh. Tetapi kita dalam satu sekolah adalah satu kesatuan, Ibu. Sehingga seluruh anggota di sekolah tersebut, kalau menurut saya, harus tahu keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibuat. Misalkan untuk pertama-tama kan keyakinan kelas dibuat di dalam kelas masing-masing. Misalkan saya kelas 1. Kelas 1 aktornya ya berarti siswa kelas 1 dan saya guru kelas 1. Tetapi ada Bu Vita, Pak Yudin. Nah, itu juga harus mengetahui keyakinan kelas yang saya buat bersama. Mungkin untuk guru mapel, nanti PR juga untuk saya, ini belum menyampaikan juga untuk guru mapel. Insya Allah terima kasih juga diingatkan ini bahwa guru kelas harus menyampaikan atau mensosialisasikan tentang keyakinan kelas yang dibentuknya kepada guru mapel dan tidak menutup kemungkinan untuk meminta saran atau masukan atau tambahan kira-kira di mapel agama misalkan perlu ditambahkan keyakinan kelas yang bagaimana sih, bisa dituliskan jadi keyakinan kelas bersama di kelas 1. Terus di mapel PJOK bisa ditambahkan, mungkin tidak boleh terlambat, bisa misalnya terlambat 15 menit ada konsekuensinya, bisa kita boleh menambahkan. Jadi di sini secara garis besar guru kelas dan guru mapel harus berkolaborasi, bekerja sama membentuk karakter didik peserta didik kita untuk menjadi lebih baik. Tentunya dengan arahan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah bercerita panjang lebar. Sekarang saya ingin mendengar pengalaman menarik yang mungkin Bapak Ibu punya di kelas terkait dengan apa yang saya sampaikan, terkait mungkin segitiga restitusi atau terkait dengan kebutuhan dasar anak-anak kita. Monggo sinten? Nggih, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya punya pengalaman di kelas. Salah satu anak didik saya itu punya sering banget lari-lari keliling sekolahan. Setelah saya tanya telusuri, kok bisa ya satu anak ini kok seperti ini? Oh, ternyata di rumah dia itu tinggal sama mbahnya. Orang tuanya sudah pisah, ibunya di luar negeri, ayahnya di tempatnya sana. Jadi di rumah memang kurang perhatian. Jadi setelah itu saya perhatikan, saya bimbing, saya arahkan. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Ya, sesuai dengan penjelasannya Bu Aci, ternyata kita memang sebagai guru harus mengarahkan dan membimbing anak didik kita. Begitu pengalaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Ternyata sebetulnya banyak sekali pengalaman di masing-masing kelas juga banyak sekali ditemukan pengalaman dan diharapkan dengan materi saya ini mudah-mudahan dapat sedikit menjadi pijar mungkin kemana arah yang akan
diambil selanjutnya untuk menangani peserta didik di masing-masing kelas. Seperti itu Ibu Dwi. Kemudian yang ketiga, penyampaian pesan dan kesan. Mohon masukannya Bun, Bapak terkait dengan paparan saya tadi. Monggo Ika Kerso, panggil Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aji sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat beserta diseminasi budaya positif di sekolah. Saya beri kesan pada Ibu Aji. Saya merasa senang sekali menjadi peserta. Banyak sekali masukan, wawasan, pengetahuan yang saya dapat dari pengalaman-pengalaman yang Ibu tadi berikan, contoh-contoh. Mudah-mudahan kami ini bisa melakukan, dapat mempraktekkan di masing-masing kelas Bu, sehingga menjadi guru yang bisa sebagai manajer. Dan anak-anak itu menjadi calon-calon generasi yang soleh dan solehah, yang berguna bagi bangsa dan negara, yang sangat menyayangi orang tuanya dan menjadi teladan menghormati Bapak Ibu guru di sekolah dan menyayangi teman-temannya. Terima kasih Bu Haji. Matur nuwun Ibu atas kesan-kesan yang disampaikan. Mudah-mudahan ini hanya sedikit ilmu Bun. Ya, ini sedikit ilmu yang didapatkan dari CGP yang saya lalui sekarang. Mohon doa dan dukungannya terus Bapak Ibu. Masih perjalanan CGP masih jauh ke depan. Besok insya Allah bulan Februari baru memasuki modul kedua, ya. Sedangkan ada 3 modul yang harus dilalui oleh CGP. Terima kasih, mohon bimbingan arahan terus dari Bapak dan Ibu untuk kelangsungan atau kita bersama-sama untuk mewujudkan anak-anak didik kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ini serangkaian acara nggih, tetapi izinkan saya untuk menayangkan tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan restitusi yang tadi kita bahas. Mohon izin Bu, sebentar.
membuang sampah sembarangan adalah hal yang tidak boleh. Kita memang terkadang kita lupa, itu wajar ya. Tapi untuk lain kali jangan diulang lagi ya. Enak sekali makanannya. Anak-anak, jadi sekarang kalian sudah tahu ya bahwa bentuk makanan adalah hal yang tidak baik. Betul, ya. Membuang sampah sembarangan juga hal yang tidak baik. Jika lingkungan sekolah kita bersih, apa yang kita senang? Jika lingkungan sekolah kita bersih, belajar akan semakin nyaman. Betul sekali. Makanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Semua siap? Siap. Perasaan saya setelah ibu guru mempraktikkan segitiga restitusi, saya menjadi tahu cara menyelesaikan masalah dan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan. Matur nuwun Bapak Ibu, inilah tadi mungkin sedikit yang contoh yang dapat kami berikan tentang segitiga restitusi. Masih banyak kasus lagi yang dapat diangkat, tapi ini ada sebagian kecil dan termasuk kasus yang ringan. Ya, mungkin ada yang lebih berat, nanti bisa diobservasi oleh Bapak Ibu. Yang terakhir, hanya permohonan maaf yang dapat saya sampaikan, kemudian ucapan terima kasih tak terhingga pada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu guru SD Negeri Pakatingan dan tamu undangan kersa ngrawuhi acara hari ini. Untuk selebihnya mohon masukan di lain waktu terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga menjadi lebih baik. Acara diseminasi budaya positif di sekolah kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.